Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama Coach Wityagi. Lambda expression biasa disebut dengan anonymous function atau function literal adalah fitur yang cukup populer sampai sekarang dalam dunia functional programming. Bisa disebut sebagai anonymous karena lambda tidak memiliki sebuah nama seperti halnya sebuah fungsi pada umumnya. Karena merupakan sebuah fungsi, lambda juga dapat memiliki daftar parameter, body, dan return type. Sebelum mempelajarinya lebih dalam, ada baiknya jika kita mengetahui beberapa karakteristik dari lambda seperti berikut. Dalam menggunakan lambda, kita tidak perlu mendeklarasi tipe spesifik untuk nilai kembaliannya. Tipe tersebut akan ditentukan oleh compiler secara otomatis. Walaupun merupakan sebuah fungsi, lambda tidak membutuhkan kata kunci fun dan visibility modifier saat dideklarasikan, karena lambda bersifat anonymous. Parameter yang akan ditetapkan berada di dalam kurung kurawal. Ketika ingin mengembalikan nilai, kata kunci return tidak diperlukan lagi, karena compiler akan secara otomatis mengembalikan nilai dari dalam body. Lambda expression dapat digunakan sebagai argumen untuk sebuah parameter dan dapat disimpan ke dalam sebuah variabel. Dari beberapa karakteristik di atas, lambda sangat berguna karena dapat membuat penulisan kode menjadi lebih mudah dan sederhana. Salah satu contohnya adalah kita bisa menghindari boilerplate code dalam menggunakan anonymous class seperti berikut. Dengan lambda, kita bisa menyederhanakannya menjadi seperti ini. Setelah mengetahui apa itu lambda dan karakteristiknya, bagaimana cara mendeklarasikannya, bisa kita perhatikan contoh kode berikut. Kode ini adalah contoh deklarasi dari lambda, di mana fungsi lambda ini ditandai dengan sepasang kurung kurawal. Di dalamnya terdapat fungsi untuk mencetak teks pada konsol. Ketika ingin menggunakannya, kita bisa memanggilnya seperti halnya kita memanggil sebuah fungsi pada umumnya. Jika kita ingin menambahkan sebuah parameter pada fungsi lambda, kita bisa menuliskannya seperti berikut. Seperti yang disebutkan di sebelumnya, parameter dari sebuah lambda berada di dalam kurung kurawal. Untuk membedakannya dengan body, daftar parameter yang ada dipisahkan dengan tanda seperti tanda panah. Kemudian, bagaimana cara mendeklarasi lambda agar dapat mengembalikan nilai? Untuk itu, kita bisa menuliskannya seperti ini. Bisa kita perhatikan, kita tidak membutuhkan tipe kembalian dan kata kunci return untuk mengembalikan sebuah nilai. Pada dasarnya, compiler akan mengembalikan nilai berdasarkan expression atau statement di baris terakhir di dalam body. Dalam mendeklarasi lambda, khususnya jika ingin ditetapkan agar dapat mengembalikan nilai, terkadang compiler tidak dapat menentukan tipenya. Alhasil, kita perlu menuliskannya secara eksplisit. Terdapat beberapa tipe deklarasi yang dapat kita gunakan untuk mendeklarasi lambda, antara lain, tipe deklarasi pada kode ini adalah contoh ketika kita ingin menetapkan jika fungsi tersebut memiliki satu parameter dengan tipe kembalian integer. Untuk tipe deklarasi lainnya akan kita bahas pada video berikutnya. Dengan ditetapkannya tipe deklarasi pada fungsi tersebut, memungkinkan kita untuk bisa menggunakannya sebagai argumen untuk fungsi lainnya.
Contohnya seperti berikut. Atau kita bisa melampirkannya secara langsung ketika fungsi print result ini dipanggil seperti berikut. Konsep ini dinamakan sebagai higher order function, yaitu sebuah fungsi yang menggunakan fungsi lainnya sebagai parameter, menjadikan tipe kembalian ataupun keduanya. Yang perlu diperhatikan adalah jika argumen terakhir dari fungsi merupakan sebuah lambda expression, maka lambda expression tersebut ditempatkan di luar parentesis seperti pada contoh kode ini. Setelah mengetahui bagaimana cara mendeklarasikan dan menggunakan lambda, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana lambda dideklarasikan dengan receiver. Konsep ini digunakan sebagai dasar Kotlin untuk digunakan sebagai Domain Specific Language atau DSL. DSL adalah sebuah bahasa komputer yang dikhususkan untuk domain aplikasi tertentu. Ia berbeda dengan General Purpose Language yang bisa diterapkan di semua domain aplikasi. Dengan DSL, kita bisa menuliskan kode lebih ringkas dan ekspresif. Contoh sistem yang menerapkan DSL adalah Gradle dan sistem database yang berbasis SQL. Pada dasarnya, sebuah lambda yang mempunyai receiver mirip seperti extension function yang memungkinkan kita untuk mengakses anggota objek receiver dari dalam extension. Pada lambda, receiver ditentukan pada saat menentukan tipe deklarasi. Contohnya seperti berikut. Pada kode ini, string builder dijadikan sebagai receiver untuk tipe deklarasi parameter action. Dengan begitu, kita dapat memanggil parameter action tersebut dari variabel yang bertipekan string builder. Untuk memanggil fungsi ini bisa seperti berikut. Pada dasarnya, parameter action di sini dipanggil ketika kita melampirkan argumen lambda saat fungsi tersebut digunakan. Kemudian bisa kita perhatikan, parentesis tidak diperlukan karena fungsi tersebut hanya memiliki satu parameter, yaitu sebuah lambda expression.